Aisyah. Di sini saya akan membantu dan menyampaikan edukasi mengenai penggunaan buku KIA yang terbaru ya Mbak. Baik Mbak, di sini Mbak Dea sudah mempunyai buku yang terbaru ya Mbak. Baik untuk sampul cover yang paling depan, Mbak Dea sudah lengkap, tertera nama dan nik serta dikeluarkan tanggal, fasilitas dan semuanya sudah lengkap ya Mbak. Baik, bisa dibuka Mbak untuk halaman identitas. Baik, di sini itu diisi dengan identitas nama Mbaknya sendiri, nama ibu, kemudian ada pun nama suami ibu. Nah, nanti jika anak ibu sudah terlahir baru dicantumkan di daerah sini. Nah, kemudian untuk foto bisa ibu tambahkan foto ibu. Nah, di sini punya ibu dia sudah lengkap ya Mbak. Baik, untuk halaman selanjutnya. Nah, untuk kegunaan dan pengisian buku KIA ini bukan hanya diisi oleh kita sebagai nakes Mbak. Jadi ini pun bisa diisi oleh ibunya sendiri atau enggak diisi dengan kader atau diisi dengan nakes atau tenaga kesehatan ya Mbak. Nah, untuk halaman bawah di sini terdapat daftar isi. Di mana daftar isi ini nanti bisa Mbak Dea baca ketika hari-hari Mbak Dea senggang, bisa satu hari satu lembar begitu ya Mbak. Nah, kemudian untuk halaman sebelahnya di sini terdapat pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Jadi setiap ibu sudah ingin berangkat ke pelayanan, ibu bisa mencatat terlebih dahulu tanggal periksanya dan tempat pemeriksaannya di mana ya Bu. Nah, kemudian untuk ANC ini atau periksa kehamilan ini di trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga 3 kali. Nah, di sini karena Mbak Dea trimester kedua dan Mbak Dea di sini kontrolnya ini ya Mbak, aktif ya Mbak. Kemudian kemarin terakhir kontrol tanggal 16 Agustus ya Mbak. Nah, setelah itu untuk halaman selanjutnya di sini ada kontrol tablet tambah darah. Mbak Dea sudah diberikan? Sudah. Baik, ya ini kan Mbak Dea sudah diberikan dan sudah diisi ya Mbak. Nah, kemudian kemarin sudah cek laboratorium ya Mbak? Iya, sekitar hasilnya 12 ya Mbak ya? Iya, hasilnya sudah baik ya Mbak. Nah, kemudian di sini ada penyambutan persalinan atau P4K Mbak. Nah, biasanya ini tuh diisi mulai dari awal kehamilan, dikarenakan kan seperti ini tuh kan memerlukan waktu ya Mbak ya, dimulai dari siapa yang akan membantu Mbak dalam persalinan, kemudian untuk pertemuan persalinan keduanya mau bu bidan atau dokter gitu, kemudian untuk vaskesnya di mana begitu ya Mbak ya, kemudian untuk dananya sudah dipersiapkan menggunakan JKN, dan untuk kendaraannya, kemudian untuk metode kontrasepsinya yang akan digunakan setelah bersalin nanti. Nah, kemudian untuk sumbangan golongan darah atau donor darah ya Mbak ya, jadi ini sudah harus disiapkan matang-matang sejak saat ini Mbak, begitu. Kemudian untuk halaman selanjutnya, di sini ada evaluasi kesehatan ibu hamil. Di sini tuh diisi oleh dokternya atau nakes yang memberikan pelayanan kepada ibu. Kemudian di sini berat badan ibu kan 49,5 ya Mbak. Kemudian di sini untuk IMT Mbaknya kan normal. Nah, kemudian IMT Mbaknya kan sekitar ini ya Mbak, di daerah sini 22,5 ya Mbak. Nah, kemudian nanti untuk rekomendasi peningkatan berat badan, Mbak bisa meningkatkan berat badan sekitar 11,5 sampai 16 kg begitu ya Mbak ya. Tidak boleh lebih dan jangan sampai kurang begitu ya Mbak ya. Nah, kemudian di sini ada lembar pemantauan ibu hamil. Nah, ini diisi oleh ibu. Jadi ketika ibu merasa saat ini ibu merasa pusing atau bagaimana begitu ya Bu ya, jadi nanti ibu langsung dicontreng begitu Bu. Nah, ketika nanti ibu mau pelayanan ibu masih merasa sakit, ibu masih bisa memberikan keluhan kepada nakes gitu ya Bu ya. Nah, kemudian di sini juga ada seperti pemantauan gerak janin ibu begitu ya Bu ya. Mungkin ibu sudah mau merasakan kedutan, nah nanti di mana kedutan itu bisa sering bertambah Bu sesuai dengan usia kehamilan ibu. Bisa sehari itu atau 10 kali dalam 12 jam begitu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk
trimester kedua ini sebelumnya Ibu sudah pernah USG ya Bu ya? Iya sudah. Nah kemudian di sini ada di halaman 18 ada kelas ibu hamil. Nah kelas ibu hamil ini nanti bisa Ibu ikuti ketika di desa Ibu ada kelas ibu hamil atau kelas bapaknya mamake. Mbak ini sudah pernah dengar belum? Oh, jadi nanti bapaknya mamake itu dimana bukan hanya ibu yang hamil saja yang mengikuti kelasnya, jadi bapaknya juga harus mengikuti, dikarenakan kan kehamilan ini yang menjaga bukan hanya mbaknya tetapi bersama dengan suami, begitu ya Mbak ya. Nah kemudian untuk kelas ibu hamil ini nanti bisa diisi tanggalnya dan nanti para dari kader yang mengajari ibu, begitu. Nah kemudian ini di sini ada peralatan sehari-hari pada ibu hamil. Nah ibu hamil ini kan tidak boleh yang namanya diet Mbak, atau enggak yang namanya makan berlebihan. Jadi makanannya ini secara proporsional, dan itu bisa dilihat di halaman 20 nih. Misal Ibu kan udah trimester kedua ya Mbak masuknya, ini bisa ambil yang di sini contohnya. Di sini kan ada 6 porsi. Bisa 6 porsi itu satu porsi itu terdiri dari 100 gram protein nabati 4 porsi, sayur-sayuran 4 porsi, kemudian buah-buahan 4 porsi, kemudian minyak dan lemak 5 porsi. Nah satu porsinya itu terdiri dari 5 gram atau enggak 1 sendok teh gitu ya Mbak. Jadi kalau bikin teh jangan yang berlebihan gitu. Kemudian jangan lupa untuk batasi konsumsi garam. Jadi 1 sendok teh per hari gitu. Dan untuk minumnya air putih yang biasanya cuma sedikit, di sini kita harus 8 sampai 12 gelas per hari. Boleh lebih kok Mbak. Gitu ya Mbak ya. Yang penting jangan sampai kurang gitu. Nah kemudian di sini ada aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ibu hamil kan berbeda dengan ibu yang tidak sedang hamil. Nah itu tuh biasanya untuk aktivitas fisik itu sendiri jangan melakukan kegiatan yang mengangkat yang berat-berat begitu. Kemudian ibu bisa mengikuti senam hamil gitu ya. Nah di sini tuh ada jenis latihan fisik yang diperbolehkan menurut usia kehamilan. Nah di sini ini ada beragam trimester. Nah ibu ini termasuk trimester kedua. Jadi ibu bisa melakukan jenis latihan fisik yang di sini ibu ya, trimester kedua. Nah, ini contoh-contoh aktivitas dan latihan fisik yang harus dihindari. Jangan terlalu membungkuk tanpa berpegangan. Kemudian jangan jongkok lebih dari 90 derajat. Untuk jongkok sendiri ibu sudah tahu kan caranya nanti? Sudah tahu. Nah untuk caranya itu nanti ibu bisa bersandar dulu ke daerah yang rata atau seperti tembok, baru nanti kita bisa berpegangan begitu ya Bu ya. Nah kemudian di sini ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Nah di sini itu kan tanda bahaya ini kan kita tidak tahu ya kita bisa terjadi atau tidak. Maka untuk mengantisipasinya di sini apabila ibu merasa demam yang tinggi berlebihan yang biasanya normal masa ini tinggi gitu ya, atau nyeri ulu hati, kemudian perdarahan gitu ya, atau yang biasanya ibu merasa janinnya itu nanti bertambah ternyata nanti berkurang, itu ibu harus waspada gitu ya. Jangan dianggap kalau janinnya itu berkurang rasanya lagi tidur, lagi sehat, enggak, tapi memang harus kita pantau gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada salah satu tanda bahaya di antara ini, ibu bisa langsung ke vaskes terdekat begitu ya Bu ya. Nah kemudian ini ada masalah lain pada kehamilan, mulai dari terasa sakit pada saat kencing atau keputihan atau gatal-gatal, sulit tidur, kemudian batuk lama lebih dari 2 minggu begitu ya Bu ya. Semuanya harus langsung ke vaskes terdekat begitu ya Bu ya. Dan jangan minum obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter begitu ya Bu ya. Nah kemudian di sini ada persiapan melahirkan untuk nanti persiapan ibu trimester ketiga begitu ya Bu ya. Nah baik, untuk buku KIA ibu di sini sudah lengkap ya Bu ya. Jangan lupa untuk dibaca sehari sekali ya Bu ya, sehari 1 lembar begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Mbak. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti ibu sudah paham ya, jika apabila ada tanda-tanda bahaya yang Mbak lakukan harus ke vaskes terdekat ya Mbak ya.